Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Ramadan dari kelas 1 di Mat IPA, NRP 312060029. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan percobaan lanjutan dari part 1, minggu 7, Working with Database pada mata kuliah workshop pemrograman framework. Pada kali ini saya sampai pada poin query data. Nah, setelah ER terdeklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah berikut ini. Buat objek dengan query untuk memanggil metode YDB Active Record find. Lalu atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Nah, cara di atas ini mirip dengan penggunaan query builder. Hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek ER. Lalu ada metode find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Lalu untuk metode find all akan menghasilkan seluruh baris dari hasil data query. Kedua metode ini dapat menerima parameter sebagai berikut. Nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar, nilai-nilai tersebut diperlukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array. Lalu mengakses data pada ER. Query melalui kelas ER akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance ER. Sebuah atribut dari objek ER memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas ER atau case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas ER dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas ER tersebut. Seperti pada contoh kode di bawah ini, lalu ada transformasi data. Nah, seringkali kita akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday. Nah, yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format year, month, date, atau tahun, bulan, hari. Anda dapat melakukannya dengan menambah metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut, seperti pada kode di sebelah kanan ini, lalu mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek ER sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur melekat pada objek ER. Misalnya tipe data dari atribut pada objek ER otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array semua data bertipe string. Oke, lalu mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Contohnya pada kode di bawah ini. Lalu ada menyimpan data. Dengan ER, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Yaitu langkah-langkahnya adalah siapkan instance ER, berikan nilai untuk atribut pada ER, panggil metode YDB Active Record Save untuk menyimpan data ke dalam database. Lalu metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instant ER. Seperti script atau kode yang ditulis di sebelah kanan ini. Lalu ada validasi data. Karena YDB Active Record di extend dari kelas Y
Base model kelas ER juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas ER dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true, dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save dalam parameter files. Dirty attributes. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui ER, Y hanya akan menyimpan dirty atribut saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai tersebut telah diubah setelah nilai tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode getDirtyAttribute. Nah, lalu ada default attribute value. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode loadDefaultValues, seperti pada contoh kode di bawah ini. Lalu mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode updateAll, seperti pada contoh baris di bawah ini. Lalu ada menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, Anda ambil data yang akan dihapus dari database, lalu panggil y delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode delete all. Lalu bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Nah, seperti pada contoh kode di sebelah kanan ini. Lalu bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Lalu dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini berisi array dari objek ER order. Lalu ada deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan ER, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas ER terlebih dahulu. Untuk deklarasinya sederhana. Cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel dari ER. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format getXYZ, di mana XYZ disebut sebagai nama relasi. Lalu fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many, sedangkan fungsi hashOne digunakan untuk mengakses relasi one-to-one. Lalu mengakses relational data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek ER yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hashOne, maka akan mengembalikan sebuah objek ER. Seperti pada contoh kode di bawah ini. Lalu relasi melalui junction table.
Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Nah, pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction table. Anda dapat mendeklarasikan relasi melalui function table dengan memanggil metode via atau via table. Lalu relasi melalui junction table. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Perhatikan seperti pada contoh berikut ini. Lalu lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kalinya. Perhatikan contoh di samping atas. Baris kode ya yang ini. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan perintah SQL pada tabel customer saja. Yang seperti ini. Find 1, 2, 3. Lalu pada baris kode kedua menjalankan SQL table order di mana kolom customer underscore ID sama dengan 1, 2, 3. Lalu pada baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, ini customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Lalu penulisan kode seperti di samping sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan. Namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Perhatikan contoh di kanan atas, ya seperti ini, yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan sistem SQL sebanyak 101 kali. Ya, seperti itu tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Seperti pada contoh di bawah ini, dengan memanggil metode with, Anda telah menginstruksikan objek ER untuk sekaligus mengakses data order dari satu customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan satu statement yang seperti yang dijalankan secara lazy loading. Lalu ada migration. Hidoo memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat indeks, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan perintah ymigrate untuk membuat file migrasi dasar. Gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi 2 seperti pada kode-kode di sebelah kanan ini. Lalu selanjutnya, ini adalah latihan. Untuk latihan akan saya bahas pada video berikutnya. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.